Tubuhmu adalah cerminan apa yang kamu makan. Mau sehat? Yuk gizi seimbang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya tips-tips bagi lansia agar hidup sehat. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya minta tolong kepada teman-teman untuk support saya dalam mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tonton video ini sampai habis. Nah, kalau begitu langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yuk. Nah, sekarang kita akan membahas masalah gizi pada lansia. Nah, lansia seperti juga kelompok yang lain juga dapat mengalami keadaan gizi lebih maupun keadaan gizi kurang. Nah, terjadinya kekurangan gizi pada lansia itu disebabkan karena bersifat primer dan sekunder. Penyebab primernya meliputi ketidaktahuan sosial, hidup seorang diri, baru kehilangan pasangan hidup, gangguan fisik dan gangguan indera serta gangguan mental. Kemudian penyebab sekunder meliputi gangguan nafsu makan, gangguan munyah, obat-obatan, serta peningkatan kebutuhan zat gizi. Kondisi kekurangan gizi pada lansia dapat terbentuk KEP atau kekurangan energi protein, bisa kronik, baik ringan, sedang, maupun berat. Nah, keadaan ini dapat dilihat dengan mudah melalui penampilan umum, yakninya adanya kekurusan dan rendahnya berat badan lansia dibandingkan dengan standar baku yang ada. Nah, kekurangan zat gizi ini banyak muncul adalah karena defisiensi zat besi dalam bentuk anemia zat gizi, kemudian defisiensi B1 dan B12. Kelebihan gizi pada lansia biasanya berhubungan dengan gaya hidup pada usia sekitar 50 tahun dengan kondisi ekonomi yang baik dan tersedianya berbagai macam makanan siap saji yang enak dan kaya akan lemak, sehingga asupan makan dan zat-zat gizi melebihi kebutuhan. Nah, keadaan kelebihan gizi inilah yang dimulai akan membawa beberapa penyakit degeneratif lainnya seperti DM dan jantung. Nah, supaya tidak terjadi masalah ganda gizi terhadap lansia seperti kekurangan gizi dan kelebihan gizi pada lansia, nah kami akan memberikan tips-tips atau pesan-pesan gizi seimbang untuk lansia. Nah, ini diharapkan dapat memperbaiki keadaan status gizi lansia. Nah, sekarang saya akan memberikan tips-tips gizi seimbang untuk lansia. Nah, yang pertama itu adalah jaga keseimbangan energi untuk mencapai dan menjaga berat badan normal. Nah, pola makan sehat diutamakan seperti asupan makanan dan minuman yang padat akan zat gizi. Pilih susu dan hasil olahannya yang rendah lemak, kemudian seafood, daging tanpa lemak dan unggas-unggasan tanpa lemak. Kemudian telur, kacang-kacangan dan biji-bijian. Nah, kemudian yang kedua, batasi konsumsi gula, garam dan lemak jenuh. Karena sistem kerja pencernaan bagi mereka yang berusia lanjut sudah tidak semaksimal saat muda. Nah, maka membatasi konsumsi gula, garam dan lemak menjadi sangatlah penting untuk menjaga kesehatan lansia. Konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih meningkatkan kemungkinan lansia tersebut mengalami hipertensi, hiperkolesterolemia, hiperglikemia, stroke, dan penyakit jantung serta diabetes mellitus. Lansia lebih rentan terhadap penyakit degeneratif tersebut karena sistem yang berfungsi untuk membantu metabolisme gula, garam, dan lemak sudah tidak dapat bekerja dengan baik seperti sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pilih sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, susu dan hasil olahannya sebagai sumber kalium, serat makanan, kalsium dan vitamin D. Nah, makan berbagai macam sayuran, terutama sayuran berwarna hijau, oranye, serta kacang-kacangan. Nah, itu yang kaya akan kalium, serat makanan, kalsium dan vitamin D. Nah, kemudian yang keempat, biasakan mengkonsumsi sumber kalsium. Nah, kalsium berperan untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang dan gigi. Pada lansia, kepadatan tulang mulai berkurang, sehingga berisiko menimbulkan pengeroposan tulang dan gigi. Nah, lansia dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya
akan kalsium serta vitamin D seperti ikan dan susu. Nah, kemudian ditambah lagi dengan sering terpapar sinar matahari pagi. Nah, ini dapat membantu pembentukan vitamin D aktif di dalam tubuh, terutama berjemur pada jam 9 sampai jam 11 pagi hari. Kemudian yang kelima, kebutuhan gizi sebaiknya itu terpenuhi dari asupan makan. Nah, bila dibutuhkan dalam kondisi khusus, makanan yang difortifikasi dan suplemen makanan mungkin bermanfaat untuk memenuhi satu atau lebih zat gizi pada kondisi khusus. Nah, biasanya pola makan seperti DAS diet yang mengutamakan sayur, buah, dan serealia bermanfaat menjaga kesehatan lansia. Nah, kemudian yang keenam, biasakan mengkonsumsi makanan berserat. Sembelit merupakan salah satu masalah pencernaan yang sering dialami oleh lansia. Nah, berkurangnya mengkonsumsi sayur dan buah menjadi salah satu faktor penyebabnya. Selain sayur buah, lansia dapat mengkonsumsi produk whole grain yang juga tinggi serat. Serat penting bagi kesehatan lansia karena selain untuk melancarkan pencernaan, serat juga berfungsi untuk mengontrol kadar lemak dan gula di dalam darah. Kemudian yang ketujuh yaitu minum air putih sesuai kebutuhan. Seiring dengan bertambahnya usia, sistem hidrasi pada lansia juga menurun, sehingga lansia kurang peka terhadap kekurangan maupun kelebihan cairan. Nah, dehidrasi yang terjadi pada lansia atau kekurangan cairan pada lansia dapat menimbulkan demensia atau mudah lupa. Kemudian selain juga ketika kekurangan cairan, kadar natrium dalam darah akan meningkat sehingga meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Nah, sebaliknya, jika lansia itu kelebihan cairan, dapat memperberat kerja jantung dan ginjal. Sebaiknya lansia mengkonsumsi air sebanyak 1.500 sampai 1.600 ml atau sekitar 6 gelas, atau bisa juga menggunakan rumus 25 sampai 30 ml per kilogram berat badan per harinya. Jadi bisa dikalikan, pilih angka 25 sampai 30 bisa dikalikan dengan berat badan. Nah, itulah kebutuhan cairan untuk lansia. Nah, ini memang lebih sedikit daripada anjuran konsumsi air untuk orang dewasa yang sebanyak 8 gelas per hari atau 2.000 ml. Nah, yang kedelapan, terapkan 4 prinsip keamanan pangan, yaitu makanan dibersihkan, kemudian makanan tersebut dipisahkan, kemudian diolah atau dimasak, dan disimpan pada suhu yang tepat. Nah, ini menurunkan risiko penyakit terkait makanan. Nah, makanan yang setengah matang akan berisiko lebih tinggi menyebabkan penyakit. Nah, dan ini harus dihindari oleh lansia. Kemudian yang terakhir, tetap melakukan aktivitas fisik. Karena kelenturan otot semakin berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Nah, kekakuan otot sering terjadi karena kemampuan otot untuk berkontraksi dan relaksasi juga berkurang. Nah, lansia dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai, bersepeda, berkebun, yoga, atau senam lansia. Selain menjaga kelenturan otot, aktivitas fisik tersebut juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan kebugaran tubuh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.